Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi hari kita bisa kembali beribadah. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang maha hadir, amin. Tuhan yang bisa hadir dimanapun kita, naikkan pujian syukur kita. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Pagi hari ini biar kita tetap mau naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, kita mau katakan, Engkau Tuhan yang sungguh mulia. Haleluya. Oh, mari naikkan pujian kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dengan segenap hati, naikkan pujian hanya bagi Dia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Buat Tuhan kita, haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya untuk Engkau, untuk selama-lamanya, haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau masih berikan kesempatan buat setiap kami. Kau masih memberikan nafas buat hidup kami, sehingga kami boleh beribadah kembali di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Sekali berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saudara siap memuji Tuhan, memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat. Haleluya. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Namanya berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyikan pujiannya dengan imanmu. Yeah. Oh, oh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yang percaya namanya Dia berkuasa, nyanyikan dengan segenap hatimu. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang membebaskan hidup kita, nama yang menyembuhkan kita. Siapa namanya? Haleluya. Katakan bersama. Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Hey, hey. Nama di atas segala nama. Yeah. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi
Yesusku. Sekali lagi dengan iman. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Segala puja sorak-sorai bagi Dia yang berkuasa. Haleluya. Kami mau katakan Engkau hebat Tuhan. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Katakan dengan imanmu, atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang kuat. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertanda dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Oh, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa. Yeah. Bersama katakan, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. yes, nyanyi dengan imanmu. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. sekali lagi katakan, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Tuhan Allah kita. Oh, oh, Tuhan Allah kita. Sorak-sorai hanya bagi Dia yang hebat, bagi Dia yang perkasa. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Turut bekerja artinya yang pertama bahwa Tuhan turut andil dalam setiap segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia punya andil, Dia punya kuasa. Yang kedua, turut bekerja artinya bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun juga. Amin. Pagi hari ini apapun kondisi saudara, tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia. Jangan kau pernah ragukan kesetiaannya buat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel.
bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu setia. Allah yang tidak pernah ragukan kesetiaannya buat hidup kami. Allah yang sudah membuktikan kesetiaannya buat hidup kami. Pagi hari ini kami mau teguhkan iman kami. Kami mau katakan Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Apapun kondisi hidup kami, apapun musim hidup kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Engkau ubahkan hidup kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami mau firman-Mu itu semakin menguatkan hidup kami, memerdekakan hidup kami. Pengurapan atas hamba-Mu, buat siap kami mendengarnya Tuhan pagi hari ini. Mengalir. Hati kami terbuka, seperti tanah yang haus, tanah yang gembur, siap untuk Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman oleh hamba-Mu pagi hari ini. Kami memilih bagian kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi atau selamat siang, juga bisa selamat malam. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Senang sekali bisa berjumpa lewat media online, di dalam ibadah di rumah saja. Saya percaya kita semua mau taat kepada pemerintah yang mau belajar, beribadah dan bekerja dari rumah. Semuanya ini kita maksudkan agar kita bisa memutuskan rantai virus COVID-19 ini. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita. Di dalam masa-masa kita ada di rumah memang tidak mudah, rasanya bosan, rasanya nggak enak, nggak bisa kemana-mana. Tetapi semua ini dilakukan untuk ada maksud yang baik bagi kita semua, yaitu supaya kita pun terhindar dari virus ini, di mana sudah ada banyak korban yang terjangkit virus ini. Dan saya percaya Tuhan ingin kita tetap sehat, kita tetap kuat, karena Tuhan masih punya rancangan yang besar dalam hidup kita. Ada banyak rancangan-rancangan besar Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab dengan kesehatan kita sendiri. Dan mohon pertolongan Tuhan agar hati kita tetap sehat. Bukan cuma tubuh, tapi hati juga harus sehat. Pikiran kita juga harus sehat. Jangan sampai hati dan pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan, karena itu yang membuat tubuh kita jadi lemah. Satu ayat yang saya ingat berkata, jika engkau merasa lemah di masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Itu sebabnya jangan izinkan kita menjadi tawar hati, ya, menjadi kecil hati di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Dan saya percaya Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah memasuki bulan keempat dari tahun 2020. Kita mensyukuri akan anugerah, akan berkat Tuhan. Kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan yang telah lewat. Kita percaya kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita percaya Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia akan terus menyertai dan menuntun hidup kita. Mari saya mengajak kita memasuki bulan yang baru ini dengan pengharapan yang baru. Pengharapan yang sungguh-sungguh kita meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup kita. Dan sepanjang bulan April ini kita akan bicara satu topik, yaitu In Jesus' Name, di dalam nama Yesus. Kenapa tema ini penting sekali untuk kita bicarakan sepanjang bulan ini? Karena tidak ada nama lain yang membuat kita berlindung dan menjadi selamat. Tidak ada satu tempat di mana kita bisa berlindung dan kita diselamatkan.
selain di dalam nama Yesus. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, orang yang percaya, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghidupi ini. Yaitu kita menghidupi nama Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar ketika kita pelajari bagaimana kuasa nama Yesus itu bekerja di dalam hidup kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan karena di dalam nama Yesus itu terkandung kekuatan Allah yang sangat amat dahsyat. Dan biarlah dalam waktu-waktu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami kehebatan nama Yesus, merasakan kekuatan nama Yesus, dan kita melihat sungguh Dia meluputkan kita dari bencana. Dia meluputkan kita dari persoalan, dari krisis, karena ada nama Yesus di dalam hidup kita. Dan minggu ini, minggu pertama, kita akan bicara tentang namanya Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita punya nama. Dan orang tua yang memberikan kita nama tentu memiliki maksud, memiliki tujuan untuk apa nama diberikan dalam hidup kita. Misalnya ada orang yang diberikan nama Budiman. Tentu saya percaya orang tuanya menginginkan agar anak ini kelak menjadi orang yang berbudi, suka menolong, baik. Ada juga nama yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, namanya Iman. Iya. Untuk apa dikasih nama Iman? Tentu orang tuanya berharap agar sang anak menjadi orang yang beriman. Tidak takut dengan apapun juga. Nah, tentu ada maksud dari setiap nama yang diberikan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kepada kita, nama-nama itu bermakna dan memiliki sebuah maksud yang luar biasa. Terlebih lagi kalau kita bicara tentang nama Yesus. Allah ketika Dia memberikan kepada kita nama Yesus, tentu Allah punya maksud yang luar biasa bagi umat manusia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah mengenal dan menerima nama Yesus itu harus sungguh-sungguh menguduskan nama itu dalam hidup kita. Seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9, dikatakan dikuduskanlah namamu. 1 Petrus pasal 3 ayat 15a juga berkata demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, dari dua ayat ini kita melihat bahwa nama Yesus itu nama yang kudus. Sehingga bagi kita juga harus sungguh-sungguh menjaga nama itu, kekudusan nama itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena nama Yesus, di balik nama Yesus itu memiliki arti dan memiliki makna yang sangat amat dahsyat. Nah, dari manakah asal nama Yesus? Kalau kita bicara dan kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-31. Saya bacakan bagi kita semua, dikatakan di sana, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi Allah sendiri yang memberikan nama kepada bayi yang baru lahir dari kandungan seorang perawan yang bernama Maria. Allah berpesan kepada malaikat untuk memberitahukan kepada Maria agar anak yang dilahirkannya diberi nama Yesus. Jadi ini nama pemberian Allah. Tentu di dalam maksud Allah memberikan nama Yesus ini
pasti ada maksudnya. Pasti ada rancangannya. Apakah maksud Allah? Dari sini kita bisa melihat dulu apa arti atau apakah makna dari kata Yesus. Arti nama Yesus di dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua. Apa saudara? Yehoshua. Dan kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu Yahweh yang artinya Tuhan, dan Yasa yang artinya menyelamatkan. Jadi nama Yesus berarti Tuhan adalah keselamatan, atau Tuhan menyelamatkan, atau bisa juga disebut Tuhan Juru Selamat. Inilah arti daripada nama Yesus. Nama yang diberikan Allah kepada pribadi Yesus. Dan Allah memberikan Yesus, dia lahir di tengah-tengah dunia ini sebagai persembahan Allah untuk dunia. Agar setiap orang yang hidupnya di dalam dosa itu mengalami keselamatan. Itu sebabnya Yesus tahu untuk apa dia datang ke dalam dunia. Dia tahu sesuai dengan namanya, dia punya misi yang luar biasa, yaitu bagaimana dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa dan menyelamatkan hidup mereka agar orang-orang yang berdosa ini tidak mengakhiri hidup mereka dalam kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa arti nama Yesus. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17, dikatakan di sana, Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, bahwa ketika Yesus setelah dibaptis dan dia keluar dari air, ada suara dari Bapa yang menyatakan bahwa inilah anaknya yang dikasihi. Artinya Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini dengan satu misi yang jelas, yaitu untuk membawa manusia yang berdosa memiliki hubungan yang baru dengan Bapa. Supaya setiap orang mengalami kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan. Namun kita hidup di dalam damai, di dalam sukacita. Dan kita boleh menikmati semua yang kita butuhkan dari Allah. Dia sediakan di dalam kehidupan kita. Itulah Yesus. Betapa bersyukurnya kita punya Dia, Yesus, di dalam hidup kita. Ada ayat lagi yang lain yang saya ingin baca bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Betapa luar biasa nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar nama Yesus tidak ada keselamatan, yang ada kebinasaan. Itu sebabnya saat ini saya ingin kita bersyukur kalau kita hidup di dalam Yesus dan kita menjadi milik Yesus. Kita menjadi anak-anak Yesus. Dia memberikan nama itu di dalam hidup kita.
Supaya kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang penuh tekanan. Hidup yang penuh dengan dosa. Hidup yang penuh dengan ketakutan. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Pagi hari ini atau siang hari ini atau kapanpun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, mari kita perhatikan apa yang menjadi arti kekudusan nama Yesus. Yang pertama, nama Yesus menunjukkan pada keterpisahan Allah dari ciptaan dan bahwa Ia mengungguli ciptaan itu. Nah, saudara, nama Yesus itu kudus, suci, begitu mulia. Artinya apa? Menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan kita. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia dahsyat. Dialah pencipta dan kita adalah ciptaan. Itulah yang menyebabkan dia disebut dengan kudus, suci. Kenapa? Karena dia menunjukkan kebesarannya sebagai Allah yang maha besar, maha dahsyat, maha kuasa, maha hadir, dan tidak ada Allah selain Dia. Itulah yang menunjukkan bahwa Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang besar. Dan tidak ada yang sebanding dengan Dia. Yang kedua, arti kekudusan nama Yesus itu menunjukkan keberadaan Allah yang maha tinggi dan terutama menekankan sifat Allah yang sangat-sangat dahsyat. Ya, Dia kudus menunjukkan Dia Allah yang sangat dahsyat. Sifatnya yang maha ajaib, maha kuasa, maha penyembuh, maha pemulih, maha pemberi, maha kuat. Itu menunjukkan bahwa itulah Allah yang besar. Sehingga kita tidak boleh menganggap remeh Allah itu. Kita enggak boleh menganggap remeh nama Yesus. Kita enggak boleh menganggap remeh. Karena Dia adalah kudus. Kita enggak boleh sembarangan menggunakan nama itu. Kita harus menghormati nama itu karena Dia ajaib, Dia besar, Dia berkuasa, Dia tidak pernah digagalkan dalam apapun juga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, namanya itu kudus karena ada kuasa yang luar biasa di dalam namanya. Sehingga iblis pun gemetar mendengar nama itu. Sehingga alam maut pun tidak berkuasa ketika dia memanggil Lazarus keluar dari kubur. Lazarus bangkit. Alam maut tidak bisa menguasai kuasa yang ada di dalam dirinya. Karena Dia adalah Allah yang maha besar. Itu sebabnya namanya itu kudus, suci. Karena dalam namanya mengandung kebesaran Allah. Namanya mengandung kemahakuasaan Allah. Dan itu sebabnya mari kita bersyukur kalau kita punya nama itu di dalam hidup kita. Yang ketiga, nama itu juga nama yang kudus. Artinya Kristus hidup dan dalam hidup kita sifat-sifatnya adalah teladan tertinggi dari kekudusan Allah. Jadi Kristus dalam hidup dan sifat-sifatnya adalah teladan tertinggi kekudusan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Dia adalah Allah yang kudus. Selama Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, tidak satu kali pun Dia berdosa. Dia hidup di dalam kekudusan. Karena Dia hidup dan sifat-sifatnya itu merupakan teladan tertinggi dari kekudusan Allah. Itu sebabnya betapa nama itu nama yang agung. Yesus itu pribadi yang mulia. Kita bersyukur kita punya pribadi yang mulia itu.
Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib itu di dalam hidup kita. Dan Dia berikan nama itu menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, kalau kita punya nama itu, nama Yesus di dalam hidup kita, saudara. Dan selama hidup kita tidak pernah mengalami kemenangan. Kalau kita punya nama itu dan selama hidup kita tidak pernah kita mengalami kuasa yang daripada Yesus. Kalau kita punya nama itu dan selama hidup kita tidak pernah merasakan penghiburan, pertolongan dan kekuatan namanya. Maka sebagai orang percaya kita kurang maksimal. Atau kita kurang sungguh-sungguh mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Padahal sesungguhnya ketika kita punya nama itu, Allah mau supaya kita sungguh-sungguh mengalami sendiri bahwa di balik nama Yesus yang kita miliki, yang kita ucapkan di dalam doa kita, di dalam apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan dalam Yesus. Itulah yang menjadi kemuliaan, itulah yang menjadi kesukaan Tuhan supaya Dia melihat bahwa kita anak-anaknya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pagi hari ini saya ingin bicara kepada setiap kita di dalam nama Yesus. Itu nama yang kudus. Sejauh mana kita mengalami nama itu sungguh-sungguh berdampak di dalam kehidupan kita. Sejauh mana hari-hari ini di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah resesi yang sedang kita alami, kita punya nama yang berkuasa. Sehingga kita tidak mengizinkan roh ketakutan menguasai hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh hidupi ini nama Yesus. Karena itulah kemenangan kita. Bagaimana kita bisa menghidupi nama Yesus? Bagaimana kita bisa menguduskan nama Yesus? Ada 2 ayat yang saya ingin baca bagi kita saat ini. Yang pertama, Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3, ayat 17. Dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, pertama, dengan perkataan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 17 memberikan kita petunjuk bagaimana kita menguduskan nama Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini semua yang kita lakukan baik dengan perkataan kita. Ingat, kita nggak boleh sembarang berkata-kata. Apalagi kita memperkatakan hal-hal yang membawa kekhawatiran. Ingat, kita jangan sembarang mengeluarkan kata-kata yang seringkali perkataan itu mendatangkan ketakutan dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata di mana isi dari kata-kata itu sepertinya tidak ada penghormatan kepada Allah. Kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata di mana tujuan dari kata-kata itu justru akan melukai orang lain, justru akan menyakiti orang lain, saudara. Tidak, karena dikatakan apapun yang kita lakukan dengan perkataan, lakukan itu dalam nama Yesus. Tuhan tahu bahwa di dalam mulut kita orang percaya ada kuasa. Apakah kita ingin memperkatakan kematian atau kehidupan, itu tergantung dari perkataan kita. Sehingga Kolose mengingatkan setiap kita, bagaimana kita menang terhadap pergumulan kita, terhadap persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan mau saudara, kata-kata yang keluar dari mulut kita,
yang kita ucapkan, kita harus tahu bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu ada Yesus di dalam diri kita. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah, sehingga kata-kata yang terucap di dalam diri kita itu punya kuasa. Sehingga kita tidak boleh sembarang berkata-kata, saudara. Karena apapun yang kita lakukan, katakan itu harus kita ingat. Bahwa kata-kata itu memiliki kuasa. Bagaimana kita menghadapi situasi dan persoalan hari-hari ini. Ketika banyak kita dengar kata-kata yang menakutkan. Berita-berita yang memberikan kita khawatir. Saudara, orang yang menguduskan nama Yesus, dia akan memperkatakan firman. Dia akan memperkatakan imannya. Dia akan memperkatakan kebenaran. Dia akan berdiri di atas firman Allah. Itulah yang kita lakukan. Itulah bentuk kita menguduskan nama Yesus. Kita menghormati Dia sebagai Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita menghormati Dia sebagai Allah yang memimpin dan memelihara hidup kita. Itu sebabnya saudara, perkatakan iman. Itulah wujud hormat kita kepada namanya yang kudus. Walaupun kita melihat situasi dan keadaan kita sepertinya tidak memungkinkan. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam nama Yesus itu merupakan suatu perkataan yang punya kuasa. Yang walaupun kita belum melihat hari ini, tapi Tuhan pasti bekerja. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mendengar ada banyak sekali perkataan-perkataan yang negatif. Yang membuat orang takut, yang membuat orang khawatir, yang membuat orang bimbang. Sehingga sebenarnya dia tidak terkena virus, namun karena dia terlalu banyak mendengar kabar-kabar yang negatif itu, akhirnya dia mengalami ketakutan. Hari ini kita tidak izinkan itu melanda hidup kita. Kita punya nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya berdiri dan berkata, aku punya Tuhan yang hebat. Nama Yesus, dialah perisaiku, dialah perlindunganku. Hari ini perkatakan firman, perkatakan aku anak Allah, katakan Tuhan perlindunganku, Tuhan kubu pertahananku, Tuhan yang menjadi sumber segala kekuatanku. Katakan aku kuat di dalam Yesus, katakan aku sembuh di dalam Yesus, katakan aku pulih di dalam Yesus, katakan aku punya kemenangan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Itu yang membuat kita mengalami kemenangan. Bukan cuma dalam perkataan, dalam perbuatan dikatakan di sini. Lakukanlah itu di dalam nama Yesus. Saudara, ini bicara tentang kehidupan kita, perkataan, perbuatan kita. Bukankah setiap hari kita berkata-kata? Bukankah setiap hari kita bekerja? Sementara kita menghadapi krisis hari-hari ini, bukankah kita sedang diperhadapkan dengan masalah? Namun firman Tuhan berkata apa? Lakukan dalam nama Yesus. Kenapa kita harus lakukan dalam nama Yesus? Karena ada harapan dalam hidup kita. Semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Lakukan dengan iman. Lakukan pekerjaan kita. Sebesar atau sekecil apapun pekerjaan kita. Lakukan di dalam Yesus. Dia yang sanggup mengubah 5 roti 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sedikit di tanganmu. Ketika engkau menyerahkannya kepada Yesus, Tuhan sanggup melipat gandakannya dan membuat itu cukup untuk hidupmu dan keluargamu dan bagi masa depanmu. Lakukan dengan iman di dalam nama Yesus. Percayalah, walaupun kita bekerja dari rumah, tapi pekerjaan yang kita lakukan dengan iman. Kita percaya Tuhan akan menyertai dan buka jalan. Tuhan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Karena ada nama Yesus, itulah jaminan dan itulah cara kita menguduskan namanya. Yang kedua, saya ingin mengajak kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 12. Dikatakan dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sana, sehingga nama Yesus Tuhan kita
dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya luar biasa, dikatakan sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Di dalam kamu, di dalam kita, jemaatnya, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Itulah maksud daripada kita menggunakan nama Yesus dan menguduskan nama Yesus, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Supaya lewat itu semua hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Betapa Yesus yang ada dalam hidup kita sungguh-sungguh nyata kasih-Nya, nyata pemeliharaannya, nyata pertolongannya. Sehingga sekalipun situasi, keadaan berubah, krisis melanda, tapi orang yang punya nama Yesus akan tetap kuat dan berdiri teguh di dalam iman. Karena dalam nama Yesus, Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Tuhan penyelamatku. Saudara, jangan takut dan jangan bimbang. Kita punya nama Yesus. Dia yang menyelamatkan kita. Karena kita milik kepunyaannya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tetap kuat. Tetap bersekutu di dalam nama Yesus. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kemenangan, sukacita, kesembuhan, pemulihan, terobosan akan menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya percaya setiap saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu bisa melihat nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer. Terlebih dahulu, mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita berikan pagi hari ini. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, setiap apapun yang Tuhan sudah berikan dan percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini, kalau tiba waktunya kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami memberi yang terbaik, persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang beri pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan memberi yang terbaik.